Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hani Nadila Putri. Saya adalah mahasiswi program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas mengenai isu terkait pelayanan rumah sakit guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Khusus Rumah Sakit. Isu aktual kali ini saya ingin membahas mengenai pelanggaran etik profesi pada 2 orang nakes yang telah dipecat seusai melakukan siaran langsung atau live TikTok di ruang operasi pada suatu rumah sakit di Jombang. Menurut saya, kasus ini menarik selain berkenaan dengan perilaku individu nakes tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan keselamatan pasien yang bahkan berdampak pada reputasi rumah sakit tersebut. Berdasarkan pemberitaan di media online, terdapat 2 tenaga kesehatan yang telah diberhentikan dari pekerjaannya di salah satu rumah sakit di Jombang seusai melakukan siaran langsung atau live TikTok di ruang operasi. Akibat dari tindakan 2 tenaga kesehatan tersebut memicu kritik publik yang dianggap kurang profesional dan bisa berpotensi melanggar privasi pasien. Isu tersebut bukan berdampak pada satu individu saja, namun juga berdampak pada suatu organisasi. Terlebih lagi, kondisi tersebut terjadi di ruang operasi, di mana itu adalah area pelayanan yang berisiko tinggi mengenai standar keselamatan pasien, kerahasiaan informasi identitas pasien, bahkan berkaitan dengan etika profesi. Tidak dapat dipungkiri, di era digital saat ini, satu kejadian yang telah tersebar luas itu bisa memicu perspektif negatif yang berdampak pada citra rumah sakit, penurunan jumlah kunjungan pasien, bahkan bisa menyangkut hukum. Ada 3 keputusan strategis manajerial yang bisa diambil. Yang pertama yaitu mewujudkan fasilitas yang aman, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan pasien, seperti menerapkan ruangan atau zona yang bebas perekaman, seperti ruang-ruangan yang berisiko tinggi, ruang operasi, ICU, NICU, atau ruang intensif lainnya, lalu ruang tindakan. Hal ini bertujuan untuk kita memfokuskan pasien atau menjamin keselamatan pasien, menjamin privasi pasien, membuat pasien nyaman, dan tetap berorientasi pada keselamatan pasien. Lalu yang kedua adalah mengembangkan unit bernilai tambah melalui tata kelola digital dan edukasi, yaitu membentuk unit Digital Communication and Health Promotion yang bertanggung jawab sepenuhnya mengenai konten di media sosial rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi yang awalnya media sosial itu sumber resiko menjadi media sosial yang penuh dengan edukasi, promosi, dan rebranding rumah sakit. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan infrastruktur dan teknologi yang berbasis digital, yaitu menginvestasikan teknologi yang mendukung keamanan dan kepatuhan, seperti pembatasan penggunaan handphone di ruang steril, pemasangan CCTV untuk keperluan audit mutu, lalu sistem kontrol akses di ruang operasi. Nah, hal-hal seperti ini bertujuan untuk meminimalkan risiko yang terjadi, peningkatan pengawasan dan aksesibilitas, lalu mendukung transformasi digital di rumah sakit. Yang ketiga yaitu mengembangkan infrastruktur dan teknologi berbasis tata kelola digital, yaitu menginvestasikan teknologi yang mendukung keamanan dan kepatuhan, seperti pembatasan penggunaan handphone di ruang steril, pemasangan CCTV untuk keperluan audit mutu, pembatasan akses ruang operasi, lalu yang terakhir pembaruan SOP digital mengenai sosial media. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan resiko yang terjadi, meningkatkan pengawasan dan aksesibilitas, lalu yang terakhir mendukung transformasi digital di rumah sakit. Mengenai isu tersebut, keputusan yang sulit yang harus diambil yaitu menentukan arah kebijakan. Dilemanya, apakah cukup untuk memberikan sanksi kepada individu tersebut atau melakukan perubahan sistem secara luas? Menurut saya keputusan terbaik yang bisa diambil yaitu mengkombinasikan penegakan disiplin dengan perubahan atau revisi SOP, pengarahan mengenai etika media sosial,
serta penguatan budaya keselamatan pasien dan peningkatan pengawasan penggunaan media sosial tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.